Halo, salam ketemu kembali dengan saya Nelena Stanggang dalam belajar bersama matematika. Kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai kombinasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari permutasi. Secara kombinasi ini suatu teknik yang menyatakan banyak cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan kalau permutasi urutan diperhatikan. Artinya kalau permutasi dibalikkan susunan berbeda artinya. Maknanya berbeda. Kalau kombinasi dibalikkan pun susunannya makna tidak berbeda. Ada berapa cara yang mungkin terjadi jika si anak dipersilakan mengambil dua bola secara acak. Acak artinya mempunyai kesempatan yang sama, urutan tidak diperhatikan di situ. Ada warna merah, hijau, dan biru. Diambil sekali dua. Maka yang kemungkinan diambilnya merah hijau atau hijau merah sama saja. Merah dengan hijau, hijau dengan merah di sini, walaupun kita ganti susunannya sama artinya. Nah, di sini susunan tidak diperhatikan urutan. Berikutnya kemungkinan merah, biru. Yang ketiga biru, hijau, biru. Oke ya. Maka ada tiga cara. Sehingga secara umum kombinasi itu rumusnya ini. Kombinasi R dari N. Jadi mengambil R unsur dari N unsur yang tersedia. Rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Kalau permutasi sampai di sini saja. Permutasi sampai ini. Oke ya, kita ambil contoh kombinasi 2 dari 5. Maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 faktorial itu boleh kita ubah 3 faktorial kali 4 kali 5 dibagi 2 faktorial sama dengan 10. Nah ini, pada sebuah box terdapat 10 kelereng. Ya, 10 kelereng yang sudah diberi tulisan A sampai Z. Seorang ingin mengambil 4 sekaligus secara acak. Ada berapa cara yang bisa digunakan untuk mengambilnya? Nah, di sini yang manapun terlebih dahulu tidak mempengaruhi arti, maka kita pakai rumus kombinasi. Secara acak ini sudah sangat membantu dengan rumus kombinasi. Jadi ada 10 kelereng. N-nya sama dengan 10. Akan diambil 4. R-nya sama dengan 4. Maka kombinasi 4 dari 10. 10 faktorial per 10 kurang 6 faktorial kali 4 faktorial. 6 faktorial kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. 6 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dengan 2 8 habis. 9 dengan 3 habis. Maka tinggal 7 kali 3 kali 10. 210. Oke. Berikutnya, seorang dosen ingin meminta bantuan kepada 5 mahasiswanya di mata kuliah yang ia pegang. Jumlah mahasiswa totalnya sebanyak 20. Ada berapa cara yang digunakan untuk memilih kelima mahasiswa tersebut? Nah, jadi jelas ini secara acak. 5 mahasiswa. Misalnya A, B. Misalnya mahasiswa itu yang 5-nya A, B, C, D, E, ada sampai nomor 20. Oke ya. Nah, jadi kalau pertama dikatakannya A, B, C, D, E atau E, A, B, C, D, sama yang mana susunan ini sama, menandakan ini kombinasi. Kombinasi 5 dari 20. 20 faktorial per 20 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. 20 faktorial per 15 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan 20 faktorial kita buat 15 faktorial
16, 17, 18, 19, 20. 15 faktorial. 5 faktorial 5, 4, 3, 2, 1. Coba ya. Yang mana kemana? Oke. Kalau kita ambil 18, terus 18 dengan 3 dapat 6. 16 dengan 4 dengan 2 dapat 2. 20 dengan 5 dapat 4. Maka yang di atas tinggal 2 kali 6 kali 4 kali 17. 12, 48 kali 17 bentuk 6. Oh, 19. Tunggu ya. Ini 17, 2, 6, 4. 17 kali 19 lagi nanti. Ini kita kalikan. 6, 5, 28, 33, 8, 4. Berarti 618 kali 19. Berarti 816 kali 19. Buntut 4. 4 belakang. Berarti ini. Nah, coba kita kalikan kan. 4, 5, 9, 14, 72, 73. 6, 1, 8. 4, 0, 4, 15. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, dikatakan seorang siswa mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyak cara tersebut memberi soal, ada 10 soal. Dia harus mengerjakan 7, maka kombinasi 7 dari 10. 10 faktorial per 10 kurang 7 faktorial kali 7 faktorial. Maka 10 faktorial kali 3 faktorial kali 7 faktorial. 10 faktorial itu 7 faktorial kali 8 kali 9 kali 10. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 3. 4 kali 3 12 kali 10 120. Nah, tentukanlah nilai dari tentukanlah nilai N. Kita ikuti ya satu-satu. Ini yang ini apa artinya? Jadi kita ingat konsepnya JRN N faktorial per N tambah 1 N faktorial kurang N kurang R faktorial kali R faktorial. Jadi kombinasi kotak lingkaran, kotak faktorial per kotak kurang lingkaran faktorial kali lingkaran faktorial. Jadi ini boleh kita buat N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. N faktorial N kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi ini N tambah 1 faktorial per N kurang 3 faktorial 4 faktorial. N faktorial per N kurang 3 faktorial 3 faktorial. Jadi N tambah 1 ini boleh kita ubah N faktorial kali N tambah 1 per N kurang 3 faktorial. 4 faktorial boleh kita berubah 3 faktorial kali 4. Oke. Maka ini habis, ini habis, ini habis. Kita peroleh kali silang ya. N tambah 1 sama dengan 4. N sama dengan 3. Oke, ini satu lagi. Ini sama caranya. Kalau kita sudah mengerti faktorialnya udah gampang. Oke, yuk kita kasih batas. Yes. Maka N tambah 1 faktorial per
N tambah 1 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 4 dikali NC2, N faktorial per N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama seperti tadi, N tambah 1 faktorial kita ubah menjadi kenapa? Apa artinya N faktorial? N faktorial itu kan 1 kali 2 sampai kali N. Nah, kalau sebelum N kurang 1. Kalau kita stopkan ke sini, ini artinya N kurang 1 faktorial kali N. Sama halnya N tambah 1 faktorial 1 kali 2 sampai kali N tambah 1. Sebelum N tambah 1 N. Nah, kalau 1 kali 2 kali 3 sampai kali N ini artinya apa? N faktorial kali N tambah 1. Begitu. Kali N tambah 1 per N kurang 2 faktorial. Ini ada 2 faktorial. 3 faktorial boleh kita buat 2 faktorial kali 3. 4 kali N faktorial N kurang 2 faktorial. Nah, udah boleh kita coret. N faktorial sudah bisa kita coret. N kurang 2 faktorial sudah bisa kita coret. 2 faktorial sudah bisa kita coret. Yang belum apa? N tambah 1 kali silang 4 kali 3. N tambah 1 sama dengan 12. N sama dengan 11. Begitu. Oke, ya habis. Nah, ini dia masih konsep dasar kombinasi. Pertemuan berikutnya kita lihat nanti soal-soal perbedaan yang lebih mendasar antara permutasi dan kombinasi.